Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Hamsir, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konten analisis dan bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis data dalam konten analisis. Langsung saja, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan tentang apa itu konten analisis. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Tetapi di sisi lain, analisis ini juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holstein, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif. Ukuran kebekuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu, biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen untuk membandingkan. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Menurut H.D. Laswell, analisis seperti ini disebut dengan semantik kualitatif. Penelitian dapat belajar banyak tentang masyarakat dengan menganalisis koran, majalah, program televisi, atau musik. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini terutama dipakai dalam bidang publistik, psikologi, sosial, dan ilmu politik. Selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya. Sosiolog juga menggunakannya sebagai cara tidak langsung untuk menentukan bagaimana kelompok-kelompok sosial dipandang. Misalnya, mereka akan meneliti bagaimana orang Afrika digambarkan dalam acara televisi atau bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan. Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti pesan yang talent atau tersembunyi. Kualitatif dan prosedurnya berbeda. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Analisis isi atau konten analisis mempunyai sejarah yang panjang. Neunroff menyebutkan bahwa analisis isi telah dipakai sejak 4.000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno. Konsep Aristoteles tentang retorika adalah salah satu pemanfaatan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi layak. Sementara Krippenrock melihat bahwa penggunaan analisis isi dapat dilacak pertama kali pada abad 18 di Swedia tentang peristiwa menyangkut sebuah buku populer yang berisi 90 himne berjudul Nyanyian Zion atau Song of Zion yang lolos dari negara sensor dengan kontroversi di kalangan gereja ortodoks Swedia. Mereka khawatir jika nyanyian tersebut menyimpan dari ajaran gereja. Perkembangan penting analisis isi terjadi pada abad 11 ketika mulai terbentuk studi mengenai jurnalistik. Sekolah kewartawan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persurat kabaran. Sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Selanjutnya, cara mengumpulkan data dalam metode konten analisis. Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyidikan, pengertian,
terhadap fenomena sosial secara bertahap. Kemudian melaksanakannya sebagian besar menggunakan cara mempertingkatkan, membandingkan, merefleksi, menyusun katalog, dan mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan ini merupakan penarikan sampel untuk menemukan keseragaman dan sifat umum di dunia sosial. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah strategis dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, umumnya terdapat 3 teknik. Yang pertama, menyimak pada teknik simak. Peneliti melakukan menyimak terhadap video drama Ayahku Pulang serta mengamati beberapa lembar naskah dari drama Ayahku Pulang. Tujuan dari menyimak terhadap video drama dan naskah adalah untuk memperoleh data yang diinginkan. Menyimak video drama Ayahku Pulang ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui aspek sosial, politik, dan budaya, serta nilai pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai kemanusiaan. Yang kedua, mencatat hal selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan pengamatan adalah mencatat hal-hal penting yang sudah diterima dan didapat ketika melakukan pengamatan. Mencatat kutipan dialog dan peristiwa terkait aspek sosial, politik, dan budaya dalam drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail serta asas kemanusiaan pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Sumber data utama yakni video Ayahku Pulang dan naskah drama. Yang ketiga, dokumen. Dokumen pada penelitian ini berupa video drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail, data yang diambil berupa tindakan-tindakan serta kalimat-kalimat yang membuktikan hegemoni Gramsci dan pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Yang didapat dari proses transkrip data berupa digital menjadi bentuk tulis, ketik, atau huruf sebagai bukti adanya proses transkrip guna memperoleh data sebagai bahan penelitian. Yang keempat, observasi. Pengamatan dengan penulisan sistematis terhadap suatu gejala-gejala yang diteliti. Observasi adalah proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik ini, yang paling utama yaitu menggunakan pengamatan serta ingatan penelitian. Sukma Dinata menyampaikan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu cara atau teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan data serta pengamatan. Penelitian ini penulis melakukan observasi dengan pengamatan pada konten-konten Abi Askakia serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan konten subjek melalui berbagai sumber. Selanjutnya, cara menganalisis data dalam metode konten analisis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan setelah selesai melakukan pengamatan terhadap drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi, teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan mode analisis konten atau Endra Wasra 2013 mengatakan bahwa analisis konten merupakan kajian sastra yang masih tergolong baru. Analisis konten digunakan peneliti untuk mengungkap, memahami, serta menangkap pesan karya sastra. Analisis konten adalah strategi mengungkap pesan karya sastra. Analisis konten memiliki target tertentu, yakni membangun konsep tentang nilai-nilai dan sastra mutakhir. Proses analisis berdasarkan deskripsi dan analisis dilakukan secara kualitatif. Aspek penting dari analisis konten adalah bagaimana hasil analisis tersebut dapat terlibat
bagi siapa saja karena yang akan terungkap adalah isi atau makna dari karya sastra. N. Raswara 2013 mengatakan bahwa penggunaan analisis konten dalam bidang sastra hendaknya memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, teks sastra perlu diproses secara sistematis menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, teks tersebut unit-unit analisis dan dikategorikan sesuai acuan teori. Yang ketiga, proses analisis harus mampu menyumbangkan ke pemahaman teori. Yang keempat, proses analisis berdasarkan pada deskriptif. Yang kelima, analisis dilakukan secara kualitatif. Raswara mengatakan bahwa tahapan pada analisis konten sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan data. Pengadaan data dilakukan dengan menyaksikan rama ayat kumpulan secara berulang-ulang, mencatat detik dan menit beberapa yang dianggap sebagai unit analisis dengan tujuan agar data yang sudah diperoleh tidak hilang. Yang kedua, penentuan unit analisis. Peneliti terlebih dahulu menangkap layar drama Ayah Pulang karya Usmar Ismail, kemudian mencatat data-data yang telah diambil melalui tangkap layar untuk dimasukkan ke dalam kartu data. Data-data yang disajikan dalam kartu data akan memudahkan peneliti dalam proses analisis data. Yang ketiga, penentuan sampel. Sampel dari penelitian ini yaitu keseluruhan isi drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Langkah pengambilan sampel berdasarkan pada kepentingan peneliti serta tujuan tertentu pada penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail yang terdapat aspek-aspek hegemoni Gramsci serta pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pencatatan data. Proses pencatatan data dalam penelitian ini telah melalui proses seleksi data atau reduksi data. Pencatatan data dalam penelitian ini yang tidak relevan akan dibuang. Pencatatan ini akan dilakukan dengan cara menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu sehingga dapat ditarik. Yang kelima, inferensi. Peneliti melakukan inferensi pada data yang berupa penarikan simpulan yang bersifat abstrak. Proses inferensi terjadi di mana kesimpulan disimpulkan dari pengamatan peneliti yang diambil dari data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.